Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan kepada Pak Sanjaya yang sudah merelakan waktunya pada saya. Terima kasih Pak San, sahabat lama. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sudah lama ya, setahun kalau tidak salah saya di sini. Kalau tidak salah, cukup lama. Hari ini saya ingin rindu kita berbicara tentang reciprocal cross atau reciprocal salib. Ada yang paham reciprocal? Angkat tangan, ada yang paham? Nggak ada yang paham ya. Ini istilah baru, saya juga baru belajar. Ya, istilah baru reciprocal. Reciprocal ini muncul pertama kali di awal April yang lalu. Coba next slide ya. Awal April yang lalu itu di mana ada perang dagang. Kalau perang dagang mungkin pernah dengar. Ya. Perang dagang antara Amerika dan Cina. Kenapa saat itu Donald Trump menempatkan keputusan tentang penambahan tarif biaya masuk impor ke Amerika dengan tarif dasar 10%. Selanjutnya dia kenakan tarif resiprokal. Indonesia kena 32%. Dan terakhir saya lihat dia total semuanya adalah mestinya 42, tapi ada 44-45%. Dia masuk ekspor ke Amerika. Semua pabrik di Indonesia bingung. Mereka yang ekspor, yang orientasi ekspor pada bingung untuk mencari bagaimana caranya. Dengan tarif 42%, 10 tambah 32 di Indonesia, itu banyak yang gulung tikar. Gak mungkin untung. Dari mana? Hampir 50% itu kena tarif. Itu namanya reciprocal tarif yang dikemukakan oleh Donald Trump. Sampai di sini bisa paham supaya kita bisa lebih lanjut ya. Bukan hanya Indonesia, tetapi negara-negara lain di sini dikatakan ada Vietnam, ada Kamboja, yang masing-masing juga cukup besar. Dan kondisi seperti ini, perang dagang ini sudah menjadi perang dunia. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Memang tidak secara terang-terangan perang seperti dulu, tetapi dengan kondisi begini bisa melumpuhkan negara dan bisa membuat bangkrut negara. Inilah resiprokal. Saya banyak bergelut di dalam HR sehingga saya memahami, maksudnya bukan memahami secara detail tetapi mengikuti mengenai resiprokal. Paling tidak Bapak Ibu Saudara sudah memahami sekarang resiprokal apa. Tapi sebenarnya bukan hal itu. Reciprocal itu adalah sesuatu yang imbal balik, yang bagus sebenarnya. Karena itu termasuk di dalam semua aspek kehidupan. Lanjut. Ada di dalam semua aspek kehidupan reciprocal. Bisa dilanjutkan slide-nya? Ya. Maju. Iya. Waduh. Oke. Jadi di dalam semua aspek kehidupan itu ada yang namanya reciprocal. Kelihatan nggak di sana? Ada ya? Jadi itu adalah semacam tindakan berbalasan, sifatnya saling berbalasan antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya, antara satu tindakan dengan tindakan yang lainnya, itu saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Dan itu menyangkut dalam semua aspek kehidupan yang bawahnya kita nggak usah lihat. Inilah yang dimaksudkan reciprocal, artinya saling mempengaruhi. Apa hubungannya dengan salib nanti Pak? Ya kita akan lihat. Karena reciprocal ini berdampak yang luar biasa dan tadi saya katakan ada di dalam setiap aspek kehidupan. Menurut KBBI bersifat saling berbalasan. Itu menyangkut hubungan dua arah, yaitu tindakan dan kondisi yang saling mempengaruhi. Apa saja saya akan kasih contoh. Di dalam matematika itu orang biasa menulis reciprocal. Reciprocal dari X adalah super X. Jadi kalau X dikali super X itu hasilnya 1. Dan bilangan 0 tidak ada resiprocalnya. Dan semua bilangan kalau dikalikan dengan resiprocalnya hasilnya 1. Di dalam bahasa itu lebih mantap lagi karena di dalam bahasa itu dia lebih menekankan kepada makna dan fungsi yang spesifik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan ekspresi yang lebih akurat. Yang ditandai dengan kata dalam bahasa Inggris adalah each other atau one another. Contohnya di sini adalah we love each other deeply. Mereka saling mengasihi dengan sangat dalam. Dan kemudian adalah contohnya yang lain, we shouldn't have one another with their heart. Jadi ada keterkaitan, ada saling, ada satu hubungan yang kuat saling mempengaruhi
satu sama lain. Tindakan satu dipengaruhi dan mempengaruhi yang lain, action yang satu dipengaruhi dan mempengaruhi yang lain. Sampai di sini paham dulu? Kalau paham kita lanjut, bagaimana hubungannya dengan reciprocal salib? Karena salib bukan sekedar simbol, melainkan satu mekanisme ilahi yang menuntaskan masalah dosa dengan keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Itulah yang sangat saling mempengaruhi antara kebenaran dan kasih. Kalau kita menyatakan hanya kebenaran saja yang lebih tonjolkan, maka yang terjadi adalah hukuman yang kejam tanpa adanya belas kasihan. Jika hanya kasih saja yang ditonjolkan, maka akan mendapatkan satu kelonggaran moral yang berujung kepada kekacauan. Jadi salib ini menunjukkan dua aspek yang bertemu secara sempurna, sehingga menghadirkan satu penyelesaian dosa yang utuh, adil, dan yang menyelamatkan. Kalau kita lihat di sini ayatnya ya, karena semua orang telah berbuat dosa, nggak ada satu orang pun yang benar, satu pun tidak ada yang benar, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Kita nggak ada yang benar, tetapi dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus. Itulah dua tindakan yang bertemu. Bukannya dia tidak menghargai apa yang itu keadilannya, dia sudah dalam batas kesabaran dulu dibiarkan. Tetapi untuk menunjukkan keadilannya, sekarang dia melakukan penebusan. Nanti kita akan lebih jelas lagi. Karena apa? Di dalam salib itu adalah satu titik pertemuan yang indah antara kebenaran dan kasih. Ya, coba kita lihat lanjut supaya kita bisa memahami. Di sini kita melihat cross ya, gambar yang sebelumnya sendiri. Itu adalah kasih dan kebenaran. Kebenaran, keadilan menuntut satu hukuman. Manusia dikatakan tadi berdosa, manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan pada saat manusia sudah berdosa, upahnya dosa adalah maut. Manusia berdosa, dan dosa menuntut satu penghukuman. Gak ada dosa yang tidak dihukum. Dosa harus dihukum. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, ya, dalam Roma 6:23 dikatakan Dia mendapatkan, kita mendapatkan pengampunan dosa. Ya. Kasih Allah itu tidak ingin membuat manusia itu binasa. Oleh karena itu, disinilah salib bekerja, di mana menjadi tempat kebenaran Allah boleh dinyatakan dan kasih itu bisa diwujudkan. Coba dibuka aja semuanya. Jadi kalau kita lihat di sini, di dalam salib itu ada kebenaran dan di dalam salib itu ada kasih. Ya, supaya kita bisa memahami. Lihat gambar itu. Kalau seandainya ada kebenaran dan tidak ada kasih, akan berakibat yang lain. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Sebab manusia sudah berdosa, maka di dalamnya harus ada kebenaran dan kasih. Ya. 2 Korintus 5:21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat yang menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tadi saya katakan setiap dosa, setiap pelanggaran itu harus dihukum. Setiap pelanggaran itu harus mendapatkan sanksi hukuman. Tetapi kalau tidak dilaksanakan, maka tidak ada kebenaran. Sehingga dikatakan ada kebenaran karena Dia yang tidak mengenal dosa, Dia yang tidak berdosa, tidak pernah berdosa, dijadikan menjadi tumbal kita, supaya kita mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu dikatakan seimbang. Ada kasih di dalam kebenaran, di dalam salib. Itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan dia akan beroleh hidup yang kekal. Ada kebenaran di dalam salib, ada kasih di dalam salib, dan itu adalah seimbang.
Itu yang saya katakan reciprocal. Sampai di sini bisa nyambung ya, karena ini adalah istilah baru. Bagi saya juga baru, tetapi kita akan belajar bersama-sama. Yesus disalib bukan karena dia dihukum. Yesus disalib karena dia menanggung hukuman kita. Yesus disalib bukan karena dia salah, tetapi Yesus disalib telah menanggung kesalahan kita. Karena dia mengasihi kita manusia, sehingga dia hadir di dalam dunia ini. Salib itu membuktikan bahwa kasih itu tidak egois. Salib itu membuktikan bahwasanya ada konsekuensi dosa yang diselesaikan. Dia rela berkorban dan menghapuskan konsekuensi dosa itu, hukuman maut itu, karena dia sendiri yang menanggung. Sehingga dari gambar ini, resiprokalnya adalah keadaan kebenaran dan kasih itu menjadi sempurna. Karena yang satu keduanya menegakkan yang lain, tidak ada yang lebih. Lalu bagaimana waktu sekiranya tidak ada kasih, atau sekiranya jomplang keduanya ya, kalau sekiranya tidak seimbang keduanya, baik antara kasih dan kebenaran itu tidak seimbang ya, kasih dan kebenaran kedua-duanya kalau dilihat sini harus seimbang. Kalau tidak seimbang bagaimana Pak? Kalau hanya kasih saja bagaimana Pak? Itu tentu akan sangat berbahaya ya, sangat jomplang ya. Kita akan pelajari di sini ya, saya akan cepat saja. Bahayanya jika tidak ada keseimbangan antara kasih dan kebenaran. Nah, satu kali kalau seandainya kita ada kebenaran, tidak ada kasih. Ada kebenaran, tidak ada kasih. Itu yang terjadi adalah kekejaman dan kebengisan. Kenapa kalau saya katakan begitu? Orang biasanya kalau mengatakan hukuman itu pasti. Upah dari suatu sanksi, upah dari dosa adalah maut, itu pasti. Hukuman itu pasti. Kalau tidak didasari dengan kasih. Kita lihat hukum Taurat aja. Mata ganti mata, tangan ganti tangan. Kamu mencuri tangan tak potong. Terima kasih. Siapa yang tahan dengan hal ini? Kalau dikatakan seperti itu. Karena apa? Pada saat tidak ada kasih, maka yang ada adalah kesewenang-wenangan dari orang penguasa, kebengisan. Dan kita bisa melihat di sini penghukuman yang kejam. Karena sistem hukum tidak berpegang pada kasih. Gak mungkin kita di pengadilan mestinya dihukum terus kemudian karena mengasihi tidak jadi dihukum. Buyar. Ya. Saya mestinya ke lapas Polong. Di sana ada orang hukuman kan? Kalau tidak ditegakkan hukumannya, ya buyar negara ini. Makanya keadilan tetap dilaksanakan. Namun kalau tidak ada keseimbangan, bisa lihat di sini adalah kisah di mana hukum Taurat itu yang bersifat tadi mata ganti mata, tangan ganti. Alkisah di dalam Yohanes 8:5 sudah dibuka semua, terima kasih. Kita bisa melihat di sini bagaimana seorang yang kedapatan berzina, dia dibawa kepada Yesus. Dikatakan dari Yohanes 8:5 dikatakan menurut hukum Taurat atau Musa dalam hukum Taurat, di dalam hukumnya, dalam launya, hukumnya harus begini. Hukumnya kalau kedapatan harus dilempari batu. Ini adalah suatu hal yang susah kalau kita melihatnya. Seorang yang seperti saya, sarjana hukum, diperhadapkan oleh hukum, ya tidak, harus dilaksanakan. Dan itu diperhadapkan kepada Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus sangat mengasihi orang-orang berdosa. Mereka tahu bahwa Yesus sangat mengasihi orang-orang miskin. Mereka tahu bahwa Yesus senantiasa menentang orang penguasa ahli-ahli Taurat yang memang semena-mena. Yesus merasa keterpihakannya kepada orang-orang miskin. Dia bergaul dengan Yesus, orang-orang itu, sehingga para penguasa menjadi resah, gelisah, mencoba untuk mencari cara supaya bisa melemahkan Yesus. Karena seolah-olah Yesus seperti menentang hukum Taurat. Apa buktinya? Dia menyembuhkan pada hari Sabat. Orang hari Sabat gak boleh menyembuhkan kan? Tidak boleh melakukan apapun. Tapi Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Jadi seolah-olah Yesus menentang hukum Taurat, seolah-olah Yesus menentang hukum Musa. Sehingga dalam Yohanes 8:5 dikatakan menurut hukum Taurat.
perempuan ini harus dilempari batu. Paham? Jadi orang menyangka Yesus itu menentang hukum Taurat, sehingga dia mendasarkan di dalam hukum Taurat orang yang berzina harus dilempari batu. Sangat jelas di dalam ayat yang ke-6 dikatakan mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menembus dengan jarinya di tanah. Jelas tujuannya adalah untuk mencobai dia. Ini adalah orang-orang yang sangat-sangat kejam dan bengis. Dia meminta orang yang berbuat dosa untuk dibawa di hadapan umum supaya orang bisa melempari dia dengan batu, hanya untuk motivasi mengalahkan Yesus. Dia menghukum orang membunuh, ya, kalau dirajam itu biasanya hasilnya juga sama dengan kematian. Membunuh orang di hadapan orang lain dengan tujuan supaya bisa mengalahkan Yesus, mencoba Yesus. Bayangkan, nyawa manusia dipakai untuk percobaan dalam kalah atau menang debat teologi. Bisa bayangkan bagaimana ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu mau membunuh orang. Objek dijadikan objek si orang yang berdosa ini. Sangat kejam dan bengis. Tapi Yesus menulis jarinya di atas sana. Apa yang ditulis? Apa yang ditulis? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya juga nggak tahu. Yang ditulis apa saya nggak tahu, dan tidak disebutkan dalam Alkitab apa yang ditulis. Dia hanya menulis. Nggak ada yang tahu apa yang dituliskan, dan saya cari dalam setiap referensi juga tidak ada. Namun ketika dia paksa terus-menerus, ayo lempari dia dengan batu, ayo lempari dia dengan batu, ayo lempari dengan batu, karena menurut hukum Taurat dia harus dihukum. Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia melempari batu. Kalau kita mungkin dilema, karena kita tahu hukum, saya tahu hukum. Pak Hendro ini adalah ahli hukum, jadi tahu peraturannya, tahu hukumnya bagaimana. Tapi kalau dengan Pak Hendro, Pak Hendro, hukum bisa dibelokkan. Pak Hendro ahli hukum. Jadi kalau menurut hukum adalah begini, bagaimana? Dites. Kalau kita mungkin dilema, apa yang kita lakukan ya? Orang banyak menjadi saksi. Kalau saya mengatakan hukum dia, berarti saya tidak kasih. Kalau saya mengatakan tidak hukum dia, saya menentang hukum Taurat. Ini dilema loh. Sama seperti pada waktu Yesus diperlihatkan, apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar? Kalau dikatakan tidak boleh bayar pajak kepada Kaisar, dia ditangkap. Gak boleh bayar pajak, menentang negara, pemberontak. Tapi kalau dikatakan bayar pajak, dasarnya apa? Satu dilema. Yesus diperhadapkan kepada dilema untuk mencobai dia, karena ada tertulis hukum Taurat. Itu kepastian. Hukuman pada seorang pelanggar itu kepastian. Makanya kenapa bahaya bila tidak ada keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Bahaya. Itu bahaya banget. Karena itu harus ada antara kebenaran dan kasih, itu harus bisa. Harus bisa seimbang, sehingga dikatakan resiprokal. Itu seperti itu. Oleh karena itu kalau kita melihat di sini bagaimana Yesus bisa meles, tapi sebenarnya bukan meles, karena dia tahu semuanya. Orang berpikir bahwa hukum Taurat itu adalah sesuatu hal yang kejam. Orang berpikir hukum Taurat hanya ada kebenaran, keadilan, penghukuman. Oleh karena itu pendapat yang salah ini, Yesus turun ke dunia dengan menantangkan hukum kasih. Kasihlah Tuhan alam dengan segenap dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Keseimbangan, resiprokal. Yesus menyempurnakan hukum Taurat, bukan meniadakan
isinya adalah keadilan, penghukuman, kebenaran yang salah dihukum. Betul? Selama ini kita melihat seperti itu. Gak salah ahli-ahli Taurat memang seperti itu. Tetapi sebenarnya di dalam hukum Taurat itu juga ada kasih. Saya mau bukakan kepada Bapak Ibu Saudara seperti itu supaya apa? Kita bisa memahami apa yang sesungguhnya ada di dalam hukum Taurat. Karena orang mengatakan hanya ada justice dan righteousness. Next, kita lihat banyak mendapat orang Farisi. Dari Matius 23 ayat 23 dikatakan begini. Celakalah kamu, wahai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasih, ada manis dan cinta kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Ada keadilan, righteousness, justice, memang itu yang didengungkan. Dan tetapi ada belas kasihan, ada juga kesetiaan, dan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Orang sering mengabaikan yang kedua, ketiga. Mereka menekankan kepada keadilan, mereka menekankan kepada unsur kebenaran dan hukuman. Dan itu yang kita pahami sampai sekarang ini. Kalau kita melihat hukum Taurat, itu isinya hukuman. Itu yang kita pahami sampai sekarang ini. Enggak salah karena ahli Taurat mengajarkan seperti itu. Yang dipahami secara turun-temurun. Mereka adalah orang-orang munafik. Mereka orang-orang munafik. Bagaimana Yesus dijebak dan seterusnya. Ada yang sudah lihat film The Last Supper? Kalau belum mau nonton bareng di sini, saya kasih videonya. Ya, Pak Iji untuk bisa minta saya kepada Prestis supaya bisa nonton bareng di sini. Belum masuk dulu. Di sini katakan bagaimana di dalam hukum Taurat itu ada keadilan dan ada kasih, ada kesetiaan. Ini kesetiaan dan kasih yang sering diabaikan, sehingga Yesus suruh memberikan dua hukum kasih itu. Mereka abaikan. Dikatakan di ayat terakhir yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Berarti di dalam hukum Taurat ada kebenaran, ada belas kasih dan kesetiaan. Tiga hal ini yang tidak boleh diabaikan. Harus berjalan secara resiprokal sama-sama. Kenapa, Pak? Harus ada kasih, harus ada kesetiaan. Karena tiga hal ini sama juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, bukan langsung dihukum. Belas kasihan itu memberikan kesempatan kita untuk kembali. Kesetiaan memberikan kita kembali, menerima pertobatan, ya, kembali kepada Allah, dijauhkan hukuman. Kesempatan kedua, kesempatan ketiga harus diberikan. Kalau janda tadi, kalau wanita itu ketahuan berzina dan dihukum raja mati, dia tidak ada kesempatan bertobat. Nah, mereka abaikan. Mereka pakai secara parsial, sepotong-sepotong dari hukum Taurat ini. Tidak secara keseluruhan. Padahal kita mengatakan harus melakukan semua, yang satu tidak boleh ditinggalkan oleh yang lainnya. Karena dengan ketiganya kita ada kesempatan, dan karena ketiganya kita mendapatkan kasih karunia di dalam hadirat Allah. Amin. Oke, yang kedua kita terus saja. Ya, ada kalau kasih tidak ada kebenaran. Next. Kalau kasih tidak ada kebenaran, itu artinya adalah kelonggaran yang merusak moral. Kalau kecil nanti dibaca, saya ceritakan. Saya ceritakan di sini Samuel 2, 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Itu kisah tentang Imam Eli. Kisah tentang Imam Eli. Kita tahu bagaimana kisah ini. Kisah Imam Eli dengan anak-anaknya yang disebut sebagai Hofni dan Pinehas. Seringkali kita orang tua memandang remeh. Mestinya di dalam lembaga keluarga, orang tua ini yang pertama kali mendidik anaknya dalam kasih dan kebenaran. Dua harus seimbang. Kalau orang tua hanya berada kebenaran dan kemudian sewenang-wenang anak salah dihukum akan menimbulkan trauma,
ayah dan ibu. Ayah sebagai penegak keadilan kebenaran, dan ibu yang membalut luka dengan kasih. Setuju? Ibu yang membalut, ayah menghukum, ayah menegakkan kebenaran dan keadilan, disiplin. Ibu yang membalut dengan kasih. Itulah keseimbangan. Sehingga di dalam keluarga itu adalah satu lembaga di mana yang pertama ada kebenaran dan kasih dinyatakan secara seimbang. Tapi seringkali kita melihat orang tua itu menyepelekan hal ini. Ketika anak membuat kesalahan, gak apa-apa, masih anak-anak, dia belum tahu, si anak si cilik dimaklumi. Kemudian dia beranjak dewasa, beranjak kepada remaja. Pada saat dia melakukan kesalahan, gak apa-apa, masih remaja, masih mencari jati dirinya. Dia mau kemana? Dia masih monyet-monyetan. Ketika sudah pemuda, dia sudah bekerja, dia buat kesalahan, dia katakan dimaklumi lagi. Orang bisa buat salah, dia baru gagal sekali. Pada saat-saat tertentu, dia tidak bisa. Yang saya maksud dia adalah orang tua tidak bisa memegang anak yang lain, seperti yang dialami oleh Imam Eli. Bagaimana dia melihat kejahatan anak-anak Imam Eli ini? Pada saat dia persembahan dimasukkan, dia ada satu garpu dengan 3 mata garpunya menusuk semua persembahan itu, dipakai sendiri. Bahkan yang terbaik itu diambil dulu, dan yang lebih mengenaskan, dia melakukan perzinahan di depan pintu kemah. Setiap saat, setiap itu Eli tidak berdaya lagi. Ya, ini ceritanya seperti itu. Ayat-ayatnya ada di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Nanti baca sendiri. Eli gak bisa berbuat apa-apa. Anak-anak Eli tidak memandang rendah korban Allah, memandang rendah keberadaan Allah, hadirat Allah. Itu karena kesalahan yang dia sudah lakukan sebelumnya, sehingga dikatakan Eli jatuh di dalam pelanggaran besar. Ini yang terjadi sekarang ini, dewasa ini. Apalagi dengan perkembangan handphone. Anak-anak mesti ke handphone, mesti ada bapak ke handphone, satu hari di kamar ya wis. Jangan. Apa yang terjadi di dalam kita juga tidak tahu. Di mana kepedulian orang tua? Padahal mereka harus meletakkan dasar kebenaran dan kasih. Itu yang terjadi. Dari kisah ini kita bisa melihat satu kebenaran, bahwa salib itu bukan tentang konsep teologis, tetapi juga pola kerja yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salib itu bukan sekedar konsep teologi ya salib, enggak, ya. Tetapi menjadi pola kerja yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat dari kisah Eli ini, bagaimana dia sebagai orang tua, bagaimana sebagai pemimpin, bagaimana dia sebagai pelayan Tuhan dan masyarakat. Sebagai orang tua dia gagal. Dia tidak bisa mendidik anak-anaknya. Dia membiarkan kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi pada anak-anaknya dan tidak tegas mendisiplin mereka. Itu kegagalan yang pertama dari Eli. Menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana kita mendidik anak-anak. Jangan sampai kita terlambat, karena usia anak-anak itu bisa kita bentuk untuk menjadi masa depan mereka. Alkitab menuliskan, pada saat kita mendidik anak-anak dengan benar, itu menjadi kesukaan kita di masa tua kita. Kalau kita salah seperti Eli, itu menjadi jerat bagi Eli sebagai orang tua, kemudian sebagai pemimpin. Imam itu zaman dulu adalah seorang pemimpin. Dia membiarkan kesalahan-kesalahan anaknya. Itu akan mempengaruhi ke dalam kepemimpinan. Akan sangat mempengaruhi kepemimpinan Eli pada waktu itu. Ya. Dia sangat toleransi kepada kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri, oleh Hofni dan Pinehas. Berapa banyak kasus yang kita lihat di sini di Indonesia? Berapa banyak para anak-anak pejabat itu mengumbar segala sesuatunya sehingga bapaknya kena KPK. Beberapa saat terjadi waktu itu. Anaknya pakai mobil mewah, gak terima gitu, menganiaya sekali orang lain.
Pada saat sudah seperti itu, akhirnya KPK periksa. Dan ternyata adalah hasil korupsi. Bapaknya ngandang karena ulah. Hartanya disita karena ulah. Itu sebagai pemimpin. Bagaimana halnya sebagai pelayan Tuhan, pelayan masyarakat. Dia membiarkan perzinahan itu terjadi di dalam gereja. Itu yang terjadi. Tetapi seringkali juga tidak menutup kemungkinan mereka mendukung Taurat seperti yang terjadi ahli Taurat. Gereja memandang orang kesalahan itu harus dihukum, harus diselesaikan. Gereja memandang ada tempat yang paling suci, sehingga semua orang yang masuk gereja adalah orang-orang yang suci. Orang yang masuk gereja adalah orang-orang yang kudus, tidak bercacat dan celah, sehingga pada saat ada kedapatan satu anggota gereja yang berbuat salah, dibully, dicaci maki, dihukum secara sosial. Bahkan jika pendeta yang sendiri berbuat salah, diberitakan kemana-mana. Karena konsep gerejanya adalah tempat suci. Padahal kalau kita berbicara tentang resiprokal, gereja adalah tempat pembinaan. Bukan orang-orang yang benar yang datang ke sini, adalah orang-orang yang membutuhkan kebenaran yang mau dibenarkan. Amin. Kita orang-orang yang berdosa, gak ada yang suci, termasuk yang berbicara di depan di sini. Mereka yang di depan ini, Rafael, Pak Ami, Pak Hendro dan istri, Pak Nur tahu kelakuan saya. Ya kalau saya ngomong begini, dia pasti paham. Gak ada yang suci, tetapi gereja juga tempat untuk membenarkan mereka, membina kebenaran mereka, sehingga dikatakan pola hidup, pola kerja yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya bagaimana, Pak? Kalau terhadap kesalahan, ya harus dikoreksi dengan baik. Tapi bukan kompromi, bukan penghakiman juga, tetapi diberi kesempatan, dikoreksi dengan kasih, diberi kesempatan untuk kembali, sehingga orang bisa bertumbuh di dalam kebenaran, orang bisa bertumbuh di dalam firman. Kalau setiap orang langsung dihukum, langsung dijustifikasi, itu tentu akibatnya akan sangat-sangat tidak bagus. Jadi kalau kita melihat keseimbangannya bagaimana? Kalau kita terlalu pegang aturan sebagai pemimpin, baik pemimpin di dalam organisasi masyarakat maupun gereja, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan. Tetapi sebaliknya, kalau kita berpegang kepada prinsip kasih, terlalu banyak istilahnya toleransi, maka akan menyebabkan apa? Sebagai pemimpin tidak punya kewibawaan. Mana ini sini? Itu yang harus. Makanya kenapa salib itu adalah satu yang harus menjadi pola hidup kita sehari-hari, bukan sekedar simbol. Dan ini harus kisah ini diberi peringatan kepada kita bagaimana kita harus melangkah. Reciprocalness itu menyelesaikan salib. Salib itu menyelesaikan secara tuntas setiap masalah dosa kita. Pengampunannya bukan pengampunan yang setengah-setengah. Pengampunannya itu saja yang bisa mengubah hidup kita, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran dan kasih. Salib bekerja dengan mengharmoniskan kebenaran dan kasih secara sempurna. Ia tidak meniadakan kebenaran demi kasih, atau sebaliknya, melainkan ia menyeimbangkan keduanya, sehingga dosa dapat diselesaikan tanpa mengabaikan keadilan dan atau merusak kasih. Tadi kan sudah jelas, dosa tetap dihukum. Nanti akan saya lebih jelaskan lagi, karena ada satu teolog yang luar biasa memberikan ilustrasi kepada saya yang cukup lengkap, ya, tentang kebenaran kasih, keseimbangan ini. Dan inilah menjadi karakter Kristen kita, karakter Kristus yang selalu menghadirkan solusi bagi dunia. Karena dunia selalu mencoba untuk terjebak dalam ekstrim, untuk menghukum ataupun legalisme, ataupun selalu permisif, maksud saya. Permisif itu terlalu toleransi.
Next one. Keseimbangan itu ditunjukkan. Oke. Keseimbangan itu ditunjukkan. Oh, dibuka semua. Puji Tuhan. Haleluya. Saling menyelesaikan setiap masalah dosa dengan tuntas. Dan dia selesaikan dengan serius dan tidak setengah-setengah. Kenapa kok saya katakan dengan serius dan tidak setengah-setengah? Dikatakan dalam Markus 15 ayat 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Ada anggur dicampur mur. Mur adalah resin atau getah pohon yang memiliki rasa pahit dan beraroma. Dicampur anggur untuk menenangkan dan mengurangi rasa sakit. Seperti narkotika, seperti obat bius. Siapa yang mau dioperasi tanpa bius? Ada yang mau? Yesus menanggung dosa manusia dan dia tidak mau dibius dengan anggur campur mur. Artinya dia benar-benar dengan sadar itu menikmati penyiksaan, dengan sadar merasakan rasa sakit. Ini yang harus kita sadari. Dia menolaknya, menolak untuk dinobatkan. Kalau orang mati di kayu salib itu matinya perlahan-lahan. Saya pelajari itu. Dan sakit itu luar biasa. Pada saat dia narik nafas, itu merasa sakitnya. Lihat nanti kalau film-film itu, kalau ada deskripsinya bisa diketahui. Dan Bapak bisa lihat bagaimana penderitaan salib. Mereka gerak dikit, itu satu perjuangan rasa sakit yang luar biasa. Yesus menolak. Yesus menolak anggur yang bercampur mur. Dia tidak mau di dalam masa akhirnya. Orang biasanya kalau akhir minum air dikasih yang enak-enak, supaya pada saat matinya tidak merasa sakit. Tetapi Yesus sadar. Dia tolak anggur campur mur. Dia katakan, aku meminum tidak, supaya rasa sakit itu memang benar. Sehingga tergenaplah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia menanggung sakitnya itu benar-benar sakit. Ya. Dia merasa haus dan kemudian dikasih anggur asam. Anggur asam berbeda dengan anggur campur mur. Sehingga dikatakan, berkatalah ia, sudah selesai. Dikatakan tetelestai, tapi bahasa aslinya teleo. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia merasakan sakit sampai ajalnya, sampai kepada kematian saat menyerahkan nyawanya. Dia merasakan sakit yang sangat karena dia tidak mau dipati rasa. Sampai penderitaan selesai, dikatakan sudah selesai. Disitulah kemenangan Kristus yang menanggung dosa kita. Kasih yang diberikan kepada kita bukan setengah-setengah, tetapi penuh, dengan penderitaan penuh dia kasihkan. Sehingga perkataan sudah selesai, tidak ada yang bisa membantah. Tidak ada yang bisa. Iblis pun tidak bisa membantah, karena itu penderitaan yang betul-betul menderita. Dia sudah betul-betul paham. Paulus juga mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7, itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, supaya kita pun juga bisa bersama-sama mengatakan sudah selesai pada akhir hayat ini. 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kenapa ayat ini sangat banyak? Kalimat dasarnya sama, seperti yang diucapkan Yesus. Dan itu menjadi tantangan bagi kita. Sampai di akhir hayat kita bisa kami katakan sudah selesai. Dikatakan Paulus sudah selesai, sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, sudah mencapai garis akhir dan tetap memelihara iman. Sama, kalau kita mau berjuang dalam hidup ini senantiasa, pada sampai akhir hayatnya kita bisa mengatakan Tuhan sudah selesai. Seperti Paulus mengatakan sudah mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara iman. Sama perkataannya, teleo. Tantangan bagi kita semuanya, Bapak Ibu dan saya. Kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Tetapi mari kita sama-sama menguatkan. Bapak Ibu menguatkan hamba-hamba Tuhan, Pak Edi dan seterusnya, keluarga. Juga kita saling menguatkan. Sehingga pada sampai batas akhir nanti,
kita pun sama seperti Yesus. Amen. Sudah selesai. Aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Itu yang harus kita pegang, Bapak Ibu Saudara. Tantangan bagi kita sampai kepada akhir hayat kita. Karena solusi itu sudah di dalam diberikan kepada kita. Itu menjadi satu proklamasi. Karena semua yang sudah ditanggung oleh Yesus. Semua sudah ditanggung oleh Yesus. Pendapat dari Wayne. Ini adalah misi Yesus. Satu lagi. Kruden namanya. Next satu. Di situ dikatakan ada 4 Wayne Kruden. Satu aja. Ada 4 takdir manusia. Saya terangkan ini dari seorang teologis. Ada penalti karena dosa manusia. Kematian sebagai hukuman dosa. Ada satu waktu dia harus menanggung murka Allah. Ada sifat karena terpisahkan dengan Allah. Dan ada bondage. Dia menjadi terikat, menjadi budak dari dosa. Tetapi 4 takdir manusia ini juga diselesaikan dengan 4 solusi yang diberikan Yesus. 4 penyelesaian yang diberikan Yesus. Dia mengorbankan dirinya, sacrifice. Dia mengorbankan dirinya. Kemudian itu dia propitiation. Dia menjadi pengganti untuk setiap dosa. Harusnya dihukum anak domba itu menggantikan posisi kita. Kemudian dia menjadi perantara karena keterpisahan. Nah, coba satu panah-panahnya biar kelihatan. Keterpisahan dengan Allah, dia perantarai kembali. Dan karena keterbudakan terhadap dosa, dia tebus kita sebagai budak menjadi budak Kristus, bukan lagi budak dosa. Bisa dipahami? Jadi karena ada hukuman, ada pengorbanan, ada murka Allah yang harus ditanggung, ada penggantian. Aku mestinya marah banget sama Pak Pur, tetapi Andis menggantikan batu kayak dia. Jadi Tuhan Yesus langsung menggantikan. Yang menjadi objek murka Allah menjadi Yesus. Bisa dipahami? Kemudian dia terpisah dari Allah kita karena dosa. Ia menjadi perantara kita untuk kita bisa didamaikan kembali dengan Allah. Dan yang terakhir dari kita sebagai budak dosa terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan dengan iblis. Dia jadikan kita dosa sehingga kita tidak lagi menjadi budak. Kita tidak lagi menjadi budak. Waktunya jalan terus, waktunya jalan terus, Pak. Ayo kita cepat ya. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Kita sudah dibeli dari manusia lama menjadi manusia baru. Sekarang motivasi kita apa? Satu kali. Apa motivasi kita dalam mengikuti Tuhan? Ya mesti berkata. Saya satu-satu beda terangkan, tapi tidak apa-apa. Apa motivasi kita? Di dalam kita memuliakan Tuhan, sebagai ucapan syukur kita, memuliakan Allah. Ada 2 motivasi. Saudara pilih yang mana? Saya akan terangkan. Yang pertama motivasi kita kalau sudah ditebus adalah yang satu ini. Yohanes 12:13 katakan mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Tuhan sabar menceritakan kisah ini. Ketika Yesus masuk ke kota suci Yerusalem, dielu-elukan. Ada orang yang copot jubahnya buat mereka jalan, Yesus jalan. Hosana, Hosana. Dan seringkali juga kita dengungkannya. Kayafas di film itu mengatakan, mereka memuliakan engkau sekali ini, besok mereka akan menghukum mati engkau. Kayafas di dalam film, makanya lihat, nanti tak kasih kopinya. Tapi akan obar 1 Mei. Dikatakan motivasi yang bersama adalah bagaimana seorang orang Israel itu menggelap daun palem, menggelap jubah mereka, sehingga Yesus Raja yang naik keledai itu datang dan melewati. Motivasi yang pertama saya terangkan, mungkin tidak banyak orang mengatakan, tapi saya rindu jemaat bisa mengetahui bagaimana kita memotivasi kita memuliakan Tuhan. Ini didasari kepada satu keinginan mereka. Keinginan mereka adalah pada waktu itu mereka tidak penjajahan Romawi.
Pak, Israel dalam penjajahan Romawi di sini. Mereka dalam penjajahan Romawi dan mereka menyongsong Hosana, diberkatilah Raja Israel yang datang dari Tuhan, supaya Raja ini membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Mereka mencoba mencari raja baru yang bisa membebaskan dari perbudakan Romawi. Tetapi Yesus akhirnya tidak menjadi raja mereka. Yesus disalib yang mereka kalah. Inilah motivasi mereka, keinginan mereka untuk bebas di dalam perbudakan Romawi. Yang pertama, saya dipahami. Jadi mereka punya keinginan kuat dan menjadikan raja. Misalnya di sini ada orang yang tertekan dalam suatu komunitas. Oh, ada pemimpin, mereka meminta untuk menjadi pemimpin supaya apa? Itu terlintas jelas di dalam film. Untuk menjadi pemimpin mereka yang bisa membebaskan. Mereka menjadi pemberontak, jadi mengangkat pemimpin untuk menjadi pemimpin pemberontak. Bisa dipahami yang pertama? Oke. Yang kedua, Lukas 23:22-23 dikatakan begini. Lalu ia berteriak, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan datang bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang yang kedua adalah berdasarkan kebutuhan. Dia mengatakan sebagai raja, bukan sebagai raja di dunia ini. Kenapa? Sudah digantung di kayu salib. Bertiga. Apa yang dihadapkan mau hidup lagi? Gak mungkin. Tetapi orang yang sebelah itu, dia membutuhkan keselamatan kekal. Dia membutuhkan Yesus yang menyelamatkan, bukan di dunia ini, tetapi Firdaus. Yesus memahami, sehingga dia berkata, hari ini juga engkau dan aku bersama-sama di dalam Firdaus. Bisa memahami perbedaannya, bisa memahami perbedaan Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat satu motivasi pertama, didasarkan kepada hal-hal yang bersifat jasmani, yang menginginkan perbudakan dari Mesir, dari Romawi, supaya dia dibebaskan dan menjadi raja mereka, raja pemberontak. Tetapi yang kedua adalah sesuai kebutuhan akan keselamatan. Orang ini gak peduli dia harus mati bagaimana. Sebentar lagi dia akan mati, mungkin tinggal 2-3 menit lagi dia akan mati. Dia gak peduli. Dia juga gak peduli bagaimana cara matinya di kayu salib. Sebagai orang penjahat yang luar biasa, dia tidak peduli. Kebutuhannya adalah keselamatan, dan dia yakin hanya bisa didapat dari Yesus. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Didasarkan kepada kebutuhan, bukan keinginan. Dua motivasi ini menjadi risiko dalam kehidupan kita. Mungkin kita berbicara, aku pasti milih yang kedua, tetapi kadang-kadang tindakan kita itu tidak mencerminkan yang kedua. Kita berpikir secara logika, saya seperti ini, Pak. Tapi tindakan kita seperti itu, menjadikan Yesus untuk memenuhi semua keinginan-keinginan kita. Ayat terakhir, karena waktunya sudah habis. Ayat terakhir, silakan begini. Sambil worship leader, silakan nanti. Apa keputusan Bapak Ibu semua? Next, worship leader silakan singer. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Itu kalau kita mendasarkan motivasi kita seperti orang-orang Israel yang mendapatkan, yang mencoba menginginkan kebebasan dari perbudakan Romawi, itu sama juga kita mengharapkan hanya dalam hidup ini, pengharapan kita kepada Kristus, hal-hal yang mana? Tuhan, aku besok makan apa? Tuhan, masa depanku anak-anakku bagaimana? Tuhan, studiku bagaimana? Tuhan, pekerjaanku bagaimana? Kalau hanya di dalam masalah-masalah dunia ini kita mempunyai pengharapan kepada Kristus, bukan kepada kekekalan, kita menjadi bagian orang yang paling malang. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara.
Yesus sudah bangkit, memberikan pengharapan baru bagi kita. Kalau kita bicara mencari Yesus, mencari kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi kita tidak perlu mencari tambahannya. Kita mencari Yesus yang hidup, supaya kita juga dalam dunia ini pasti terjamin. Itu yang harus kita cari, bukan hal-hal yang fana, tetapi hal yang berkaitan dengan kekekalan. Mari saja kita bangkit bernyanyi. Kita diperhadapkan kepada pilihan. Apa yang menjadi motivasi kita dalam memuliakan Tuhan? Apakah kita mendasarkan kepada hal-hal yang mana, pada kebutuhan-kebutuhan hidup kita, ataukah kita mendasarkan kepada kekekalan? Pilihan itu kita sendiri yang menentukan. Ingat, resiprokal, keseimbangan salib itu sudah membebaskan kita dan benar-benar bebas. Antara kasih dan kebenaran, mestinya kita dihukum, tetapi karena kasih kita diselamatkan. Mestinya kita dipersalahkan, tetapi karena kasih kita dibenarkan. Dan mari kita hidupi kita, karena salib bukan sekedar simbol yang kita taruh di dalam rumah kita, bukan simbol yang ditaruh dalam tubuh kita, tetapi pola salib itu adalah menjadi seluruh aspek kehidupan kita terapkan. Mari mulai saat ini kita mau dengan sungguh-sungguh dan benar, supaya kita juga memiliki motivasi yang benar kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Sebagai kangen saya undang beliau-beliau untuk maju ke depan. Ya, beliau-beliau maju ke depan. Ya, ayo monggo semua maju ke depan. Khusus untuk Dela, di mana di dalam kandungan Dela ada seorang anak yang kecil, yang masih kecil. Kami menyatukan hati Tuhan, seperti kebenaran firman-Mu di dalam Mazmur 139 13 sampai 16. Maka Tuhan melihat selagi kamu bakal anak. Dan dalam kitab Tuhan semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Aku katakan, anak yang ada di kandungan Dela saat ini, bertumbuhlah engkau menjadi anak yang sempurna, anak yang tidak cacat celah, baik secara jasmani rohani. Sebentar Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami. Tuhan, kiranya Kau menyertai, melindungi kami, sehingga kami boleh tiba ke rumah masing-masing dan kami bertumpah dan keluarga kami tidak kekurangan satupun. Bapak Ibu yang terkasih, kini angkat tangan tinggi-tinggi.
Kini pulanglah, kembalilah. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, katakan